Baru keluar dari sidang cerai, mantan suami datang merebut 100 hektar sawitku. Tapi saat pintu rumah dibuka, mertuaku langsung pingsan. Baru beberapa jam resmi bercerai, mantan suamiku datang sambil tertawa membawa seluruh keluarganya. Mereka yakin aku akan jatuh miskin tanpa dirinya. Mereka datang untuk merebut 100 hektar lahan sawit, pabrik, dan semua bisnis yang selama ini ku sembunyikan. Tapi saat pintu rumah mewahku terbuka lebar, ibu mertuaku menjerit lalu jatuh pingsan di depan semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang zalim. Sebelum cerita dimulai, bantu support channel ini dengan subscribe, like, dan komentar dari kota mana kalian menonton. Tulis juga doa terbaik kalian. Semoga kebaikan kembali berlipat ganda kepada kalian. Langit siang itu menggantung kelabu di atas gedung pengadilan agama. Hujan turun perlahan, menetes di tangga batu yang licin dan memantulkan bayangan orang-orang yang lalu lalang. Aku melangkah keluar dengan tangan menggenggam map coklat berisi surat cerai yang baru saja disahkan beberapa menit lalu. Jemariku gemetar, bukan karena menyesal, tetapi karena akhirnya perjuangan panjang itu selesai. 3 tahun rumah tangga yang penuh hinaan, kebohongan, dan luka batin berakhir di ruangan dingin dengan satu ketukan palu hakim. Dadaku terasa sesak, namun ada ruang kecil di dalam hati yang mulai bernapas lega. Aku berhenti sejenak di bawah kanopi depan gedung. Orang-orang memandang sekilas lalu berlalu, seolah perceraian hanyalah kejadian biasa. Padahal bagiku, hari itu seperti kematian satu kehidupan dan kelahiran kehidupan lain. Air mataku jatuh perlahan, bukan karena masih mencintainya, melainkan karena aku pernah berjuang sendirian mempertahankan rumah tangga yang bahkan sudah lama runtuh. Aku teringat malam-malam ketika aku menunggu suami pulang tanpa kabar, teringat kata-kata kasar ibu mertuaku, teringat bagaimana semua pengorbananku dianggap tidak pernah ada. Hari ini semuanya resmi selesai. Saat aku menuruni anak tangga terakhir menuju area parkir, suara tawa yang sangat kukenal membuat langkahku terhenti. Di sana berdiri Rendra, mantan suamiku. Jas hitamnya rapi, rambutnya licin disisir ke belakang, wajahnya justru tampak berseri seperti baru memenangkan hadiah besar. Di sampingnya berdiri ibunya dengan tas mewah dan tatapan tajam penuh kemenangan. Ayah mertuaku sibuk memainkan kunci mobil, sementara 2 adik perempuan Rendra menatapku sambil berbisik lalu tertawa kecil. Mereka semua datang bukan untuk sedih, melainkan merayakan kejatuhanku. Rendra melangkah mendekat sambil memasukkan tangan ke saku celana. Senyum tipis di bibirnya terasa lebih menyakitkan daripada bentakan apapun. Sekarang kamu bukan siapa-siapa lagi, katanya ringan, seolah 3 tahun pernikahan hanyalah permainan yang baru selesai. Aku menatap wajah yang dulu kucintai itu tanpa getaran sedikitpun. Anehnya, yang kulihat kini hanyalah orang asing yang haus menang sendiri. Aku tidak menjawab. Diamku membuat senyumnya perlahan memudar. Belum sempat aku berjalan pergi, ibu mertuaku maju dengan suara tinggi. Setelah ini serahkan semua kebun sawit itu. Kami tahu kamu tak akan sanggup mengurusnya sendiri. Kata-katanya menusuk, tetapi kali ini tidak lagi melukai. Aku justru tersenyum tipis. Mereka benar-benar tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka mengira selama ini aku hanya menantu lemah yang hidup bergantung pada anak mereka. Mereka tak pernah sadar. Selama bertahun-tahun justru akulah yang diam-diam menopang semuanya. Aku melangkah mendekat 1 langkah dan menatap mereka bergantian. Kalau mau bicara soal harta, kataku pelan namun jelas, datang saja ke rumah sore ini. Hening seketika. Lalu mereka saling pandang dan tertawa keras, mengira aku sedang menggertak. Rendra bahkan menepuk bahu ibunya sambil tersenyum meremehkan. Aku berbalik menuju mobilku tanpa menoleh lagi. Mereka belum tahu, sore nanti tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Sore hari menjelang maghrib, langit masih menyisakan warna kelabu setelah hujan siang tadi. Jalanan menuju kawasan tempat tinggalku tampak basah dan berkilau diterpa cahaya lampu kendaraan. Dari kejauhan terdengar deru mesin 3 mobil mewah yang melaju beriringan, memasuki gerbang besar dengan penuh percaya diri. Mereka datang tepat waktu, seolah takut kehilangan kesempatan untuk merebut sesuatu yang bahkan bukan milik mereka. Di dalam mobil paling depan, Rendra duduk sambil tersenyum puas, sesekali menatap layar ponselnya. Ia yakin sore itu akan menjadi awal kemenangan barunya.
Mobil pertama berhenti di halaman depan. Rendra turun lebih dulu dengan jas mahal dan sepatu mengilap. Ia menatap rumah di depannya sambil menyeringai kecil. Dari luar, rumah itu terlihat tenang dan sederhana. Pagar tinggi berwarna putih dengan taman rapi di sisi kanan kiri. Tidak ada kesan berlebihan. Justru itulah yang membuat mereka semakin yakin bahwa semua cerita tentang kekayaanku hanyalah kebohongan. Ibu mertuaku turun sambil memperbaiki syal sutranya, lalu memandang sekeliling dengan wajah meremehkan. "Ini rumahnya?" bisik salah satu adik perempuan Rendra sambil menahan tawa. Katanya kaya raya, kok biasa saja? Yang lain ikut tersenyum mengejek. Ayah mertuaku bahkan menggeleng sambil berkata pelan, "Paling juga rumah kontrakan mahal." Mereka semua menilai hanya dari tampilan luar. Seperti selama ini mereka menilai diriku dari pakaian sederhana dan sikap diamku. Tidak seorang pun sadar bahwa kesombongan sering membuat mata manusia buta melihat kenyataan. Aku sudah berdiri di depan pintu utama sejak beberapa menit lalu. Mengenakan gamis berwarna krem dan hijab sederhana, aku menunggu mereka dengan tenang tanpa senyum berlebihan. Ketika Rendra berjalan mendekat, langkahnya penuh percaya diri seperti seseorang yang akan menagih kemenangan. "Bagus," katanya sambil menatapku dari atas ke bawah. "Akhirnya kamu sadar juga. Semua aset itu memang lebih pantas dipegang laki-laki." Kata-katanya terdengar angkuh, namun kali ini tidak lagi mampu menyentuh hatiku. Ibu mertuaku maju satu langkah, menatap wajahku dengan senyum tipis yang selama bertahun-tahun sangat kukenal. "Perempuan sepertimu paling hanya bisa menangis. Mengurus dapur saja belum tentu becus, apalagi kebun sawit ratusan hektar." Ucapannya disambut tawa kecil dari anak-anaknya. Dulu, kata-kata seperti itu sering membuatku menangis diam-diam di kamar mandi. Tapi sore ini, setiap hinaan justru terasa seperti bahan bakar yang menyalakan keberanianku. Aku membuka pintu pagar lebih lebar lalu menyingkir ke samping. "Masuklah," kataku lembut. "Kita selesaikan semuanya hari ini." Mereka saling pandang penuh kemenangan, mengira aku akhirnya menyerah. Tanpa curiga sedikit pun, mereka melangkah melewatiku satu persatu. Sepatu mahal mereka menginjak lantai halaman batu alam menuju pintu utama yang masih tertutup rapat. Mereka tidak tahu, setiap langkah yang mereka ambil sedang membawa mereka masuk ke tempat di mana kesombongan mereka akan runtuh seketika. Saat semua sudah berdiri di depan pintu utama, aku menoleh ke arah kamera CCTV kecil di sudut langit-langit lalu memberi isyarat singkat. Dari dalam rumah terdengar bunyi kunci elektronik terbuka perlahan. Rendra tersenyum sambil merapikan jasnya. Ibu mertuaku mengangkat dagu tinggi, siap menikmati hasil rampasan yang ia bayangkan. Sedangkan aku hanya menarik napas tenang. Dalam hitungan detik, dunia mereka akan berubah selamanya. Suara kunci elektronik berdenting pelan, memecah keheningan di teras rumah. Semua mata langsung tertuju ke pintu utama setinggi 2 lantai yang berdiri kokoh di hadapan mereka. Daun pintu berwarna kayu gelap itu bergerak perlahan ke dalam, membuka sedikit demi sedikit. Hembusan udara sejuk dari pendingin ruangan menyapu wajah kami. Rendra berdiri paling depan dengan dagu terangkat, seolah siap masuk sebagai pemilik baru. Ibu mertuaku menggenggam tasnya erat. Matanya berbinar penuh keserakahan. Mereka sama sekali belum siap melihat apa yang menunggu di balik pintu itu. Saat pintu terbuka semakin lebar, cahaya lampu kristal dari dalam langsung memancar keluar. Kilau keemasan menyentuh wajah mereka satu persatu. Ruang foyer luas dengan lantai marmer putih mengilap terlihat membentang megah. Tangga melingkar dengan pegangan emas naik ke lantai 2, sementara lukisan besar bernilai tinggi menghiasi dinding utama. Aroma bunga segar dan kayu mahal memenuhi udara. Rumah yang dari luar tampak sederhana itu ternyata menyimpan kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan. Rendra melangkah setengah langkah ke depan lalu berhenti mendadak. Senyum sombong di wajahnya menghilang seketika. Kedua matanya bergerak cepat menatap setiap sudut ruangan seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dua adik perempuannya saling berpegangan sambil menutup mulut. Ayah mertuaku yang sejak tadi banyak bicara kini terdiam kaku. Untuk pertama kalinya, tidak ada satupun dari mereka yang mampu berkata apa-apa. Namun kejutan mereka belum selesai. Di sisi kanan ruang utama berdiri belasan staf rumah tangga dan pegawai kantor berpakaian rapi dalam 2 barisan. Mereka menunduk hormat ke arahku bersamaan. "Selamat datang, Bu Direktur," ucap mereka serentak.
Suara itu menggema di ruangan luas dan menghantam keluarga mantanku lebih keras daripada tamparan. Rendra menoleh kepadaku perlahan, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Aku melangkah masuk dengan tenang melewati mereka, lalu duduk di sofa utama berlapis kulit putih. Di meja tengah telah tersusun map-map hitam, tablet digital, dan dokumen perusahaan. Di layar besar dinding terpampang presentasi grafik bisnis dengan logo beberapa perusahaan nasional. Aku menyilangkan kaki dengan tenang, lalu menatap mantan suamiku yang masih berdiri mematung di ambang pintu. "Kenapa diam?" tanyaku pelan. "Bukankah kalian datang ingin membahas harta?" Ibu mertuaku maju dengan langkah goyah. Tangannya gemetar saat menyentuh pilar marmer di dekat pintu. Ini rumahmu?" Suaranya tercekat. Aku menoleh dan menjawab singkat, "Bukan hanya rumahku." Aku memberi isyarat ke jendela kaca besar. Tirai otomatis terbuka perlahan, menampilkan pemandangan halaman belakang, kolam renang panjang, taman luas, serta deretan mobil premium terparkir rapi di garasi kaca. Mata ibu mertuaku membelalak lebar. Napasnya memburu. Tubuhnya mendadak limbung. Tas mahalnya jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Ia memegang dada sambil mundur 2 langkah. Lalu roboh tak sadarkan diri tepat di atas marmer putih yang berkilau. 2 anak perempuannya menjerit histeris dan berlari menolong. Ayah mertuaku panik memanggil namanya berulang kali. Sedangkan Rendra masih berdiri membatu, menatapku dengan wajah hancur karena baru sadar bahwa perempuan yang ia remehkan selama ini ternyata berada jauh di atasnya. Suasana ruang tamu yang tadi dipenuhi kesombongan kini berubah kacau. 2 adik perempuan Rendra sibuk mengangkat tubuh ibu mereka yang pingsan ke sofa panjang. Ayah mertuaku mondar-mandir panik sambil memanggil nama istrinya berkali-kali. Seorang staf rumah langsung datang membawa air mineral dan kotak P3K. Hanya Rendra yang masih berdiri di tengah ruangan, tak bergerak sedikit pun, seperti seseorang yang baru kehilangan arah hidup. Aku menatap semuanya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan bagaimana rasanya tidak memegang kendali. Setelah ibu mertuaku sadar dan membuka mata dengan napas tersengal, aku memberi isyarat agar semua duduk. Mereka menurut tanpa bantahan. Tak ada lagi nada tinggi, tak ada lagi tawa meremehkan. Aku bangkit dari sofa utama, berjalan perlahan ke meja tengah, lalu mengambil map hitam paling atas. Suara hak sepatuku menggema di lantai marmer, membuat ruangan terasa semakin sunyi. Semua mata mengikuti setiap gerakanku. Kini akulah yang memimpin permainan. Aku membuka map pertama dan mengeluarkan sertifikat tanah berstempel resmi. "Ini 100 hektar lahan sawit di Kalimantan," kataku tenang. "Atas nama saya pribadi." Rendra langsung menatap dokumen itu dengan mata melebar. Ayah mertuaku refleks berdiri ingin melihat lebih dekat. Aku meletakkan sertifikat itu di meja tanpa tergesa. "Lahan ini sudah menghasilkan miliaran rupiah setiap tahun sejak sebelum aku menikah denganmu." Kata-kataku seperti palu yang memecahkan sisa harga diri mereka. Aku membuka map kedua. 2 gudang ekspor di pelabuhan. Map ketiga kubuka tanpa jeda. 3 restoran premium di 3 kota besar. Lalu map keempat. Saham mayoritas di perusahaan logistik nasional. Satu persatu dokumen kutata di atas meja seperti kartu kemenangan. Wajah 2 adik Rendra yang tadi penuh ejekan kini pucat pasi. Ibu mertuaku menatap tumpukan berkas itu sambil gemetar, seolah sedang melihat mimpi buruk yang nyata. Rendra akhirnya bersuara dengan nada pecah. "Kenapa? Kenapa selama ini kamu sembunyikan semua ini?" Ia melangkah mendekat, namun langkahnya tak lagi penuh percaya diri. Aku menatap pria yang dulu kuanggap pelindung itu dengan dingin. Karena aku ingin dicintai sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan. Kalimat itu membuatnya terdiam. Ia menunduk, tak sanggup menatapku lebih lama. Aku melanjutkan, suaraku tetap tenang namun tajam. "Saat aku memasak untuk keluargamu, kalian menghina makananku. Saat aku memberi uang diam-diam untuk menutup utang kalian, kalian menyebutku beban. Saat ibumu merendahkanku di depan tetangga, kamu memilih diam." Setiap kalimat membuat Rendra semakin tertunduk. Ibu mertuaku menutup wajahnya dengan tangan, tak sanggup membalas satu kata pun. Aku menutup map terakhir lalu meletakkannya keras di meja. "Jadi jangan pernah berpikir kalian membesarkanku. Kalian hidup nyaman selama ini justru karena aku memilih diam."
Ruangan kembali hening. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan napas mereka yang berat. Hari itu, rahasia yang kusimpan bertahun-tahun akhirnya terbuka, dan bersama itu, runtuh pula semua kesombongan mereka. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan yang berat. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Semua kesombongan yang mereka bawa saat datang seolah tertinggal di depan gerbang rumahku. Rendra berdiri beberapa langkah di depanku dengan wajah pucat dan napas tak beraturan. Jas mahal yang tadi membuatnya terlihat angkuh kini justru tampak seperti kostum kosong tanpa harga diri. Aku duduk tenang di sofa utama, menatap orang yang pernah kucintai itu tanpa sedikit pun rasa gentar. Tiba-tiba Rendra melangkah maju lalu berlutut di lantai marmer tepat di hadapanku. Suara lututnya membentur lantai terdengar jelas di seluruh ruangan. Dua adiknya tersentak kaget. Ibu mertuaku menatap tak percaya melihat anak kesayangannya menjatuhkan diri seperti itu. Dengan mata memerah, Rendra menengadah kepadaku. Aku salah, maafkan aku, kita bisa mulai lagi dari awal. Suaranya bergetar, jauh berbeda dari nada sombong beberapa jam lalu di depan pengadilan. Aku menatapnya beberapa detik tanpa bicara. Dulu, melihatnya seperti ini mungkin akan membuat hatiku luluh. Namun luka yang ia biarkan tumbuh bertahun-tahun telah mengubah semuanya. Aku tersenyum tipis, bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya aku melihat kenyataan dengan jelas. Mulai lagi? Tanyaku pelan. Saat aku menangis sendiri di kamar, kamu sibuk tertawa dengan keluargamu. Saat ibumu menghinaku, kamu memilih diam. Saat aku meminta dihargai, kamu malah menceraikanku. Ibu mertuaku yang tadi masih lemas mendadak ikut turun dari sofa dan mendekat sambil menangis. Riasan wajahnya mulai luntur oleh air mata. Maafkan kami tidak tahu, kami hilaf, katanya terbata-bata sambil menyentuh ujung gaunku. Perempuan yang dulu selalu memerintah dan menghina kini memohon di hadapanku. Tapi penyesalan yang datang setelah semuanya terbongkar hanyalah ketakutan kehilangan keuntungan, bukan ketulusan hati. Aku berdiri perlahan, membuat mereka semua mendongak. Kalian tidak pernah ingin tahu, kataku tegas. Kalian hanya ingin mengambil. Selama ini kalian menilai manusia dari uang, jabatan, dan apa yang bisa dimanfaatkan. Aku berjalan ke meja, mengambil satu amplop putih tebal, lalu meletakkannya di depan Rendra. Dan ini balasannya. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalam amplop terdapat salinan laporan keuangan, bukti transfer, dan catatan penggelapan dana dari rekening bersama selama masa pernikahan. Wajah Rendra langsung berubah pucat seperti mayat hidup. Ayah mertuaku merebut lembaran itu dan membacanya dengan tangan gemetar. Ini tidak mungkin, gumamnya. Aku menatap mereka tanpa emosi. Semua sudah dilaporkan ke pengacara dan pihak berwenang. Kalian akan diminta mempertanggungjawabkannya. Tangis pecah di ruangan itu. Dua adik Rendra saling berpelukan ketakutan. Ibu mertuaku kembali lemas di sofa. Rendra menatapku dengan mata kosong, seperti seseorang yang baru sadar bahwa ia kehilangan segalanya dalam satu hari. Bukan hanya istrinya, tapi juga kesempatan hidup nyaman yang dulu ia sia-siakan. Aku menoleh ke arah pintu utama lalu berkata singkat, "Silakan keluar. Waktu kalian di rumahku sudah habis." Tidak ada satupun dari mereka yang berani membantah. Dengan wajah hancur dan langkah goyah, keluarga Rendra berjalan menuju pintu utama. Sepatu mahal yang tadi melangkah penuh kesombongan kini menyeret pelan di lantai marmer. Ibu mertuaku dipapah kedua anak perempuannya, sementara ayah mertuaku terus menunduk tanpa suara. Rendra menjadi orang terakhir yang berjalan keluar. Saat melewatiku, ia sempat berhenti sejenak, namun tak sanggup mengucapkan apapun. Aku hanya menatap lurus ke depan. Beberapa penyesalan memang datang terlalu terlambat untuk diperbaiki. Pintu utama tertutup perlahan setelah mereka pergi. Suara denting kunci elektronik terdengar seperti penutup babak panjang hidupku. Aku berdiri diam beberapa saat di tengah ruang tamu yang kembali sunyi. Tidak ada lagi teriakan, hinaan, atau tatapan merendahkan. Hanya ada keheningan yang terasa hangat. Aku menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, dadaku terasa ringan. Aku berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap taman belakang. Senja turun perlahan, mewarnai langit dengan jingga keemasan.
Pantulan cahaya di kolam renang bergerak tenang tertiup angin sore. Aku menatap langit sambil tersenyum tipis. Perceraian yang tadi pagi terasa seperti akhir dunia, kini justru tampak sebagai awal kehidupan baru. Kadang Tuhan menutup satu pintu agar kita berani memasuki gerbang yang lebih besar. Hari-hari berikutnya kulewati dengan sibuk. Aku turun langsung ke kebun sawit, meninjau pabrik, memeriksa gudang ekspor, dan memimpin rapat perusahaan. Para karyawan menyambutku dengan hormat dan semangat baru. Tidak ada lagi waktu terbuang untuk menangisi orang yang tak menghargai diriku. Energi yang dulu habis untuk bertahan dalam rumah tangga toksik kini kugunakan untuk membangun masa depan. Hasilnya, bisnis berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, aku meresmikan cabang usaha baru dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Namaku mulai dikenal di berbagai kota, bukan sebagai mantan istri seseorang, melainkan sebagai perempuan yang bangkit setelah dihancurkan. Banyak yang bertanya bagaimana aku bisa sekuat itu. Jawabanku selalu sama, karena ketika semua orang meremehkanmu, satu-satunya pilihan hanyalah membuktikan nilai dirimu sendiri. Suatu malam, aku kembali berdiri di teras rumah sambil memandang langit. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah setelah hujan. Aku teringat perempuan yang dulu keluar dari sidang perceraian dengan air mata. Jika bisa berbicara padanya, aku akan berkata, jangan takut kehilangan orang yang salah, karena setelah itu kamu akan menemukan dirimu sendiri. Aku tersenyum, lalu melangkah masuk rumah yang kini benar-benar terasa milikku. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga kita semua dijauhkan dari orang serakah, dipertemukan dengan orang tulus, disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan dilimpahkan rezeki halal berlimpah. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di komentar kalian menonton dari kota mana. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.